Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan dynamic routing atau router dinamik pada Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, dynamic routing sendiri adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan sama yang lain ya. Dan dapat mengubah isi forwarding table-nya tergantung keadaan jaringannya. Jadi dynamic routing ini mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuh untuk meneruskan paket-paket dari sebuah network ke network lainnya. Administrator tidak dapat menentukan router yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Jadi, administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Router pada dynamic routing berubah-ubah sesuai dengan pelajaran yang dapat oleh routernya. Jadi, apabila jaringan memiliki lebih dari satu, kemungkinan rute untuk tujuan sama maka digunakan dynamic routing. Sebuah routing dinamik dibangun berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh protokol routing. Protokol ini didesain untuk mendistribusikan informasi secara dinamik mengikuti perubahan kondisi jaringan. Protokol routing mengatasi situasi routing yang kompleks secara cepat dan akurat. Jadi protokol routing ini didesain tidak hanya untuk mengubah ke rute backup bila rute utama tidak berhasil, namun juga didesain untuk menentukan rute di mana yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, langsung saja ya. Konsepnya sama seperti routing statik seperti sebelumnya ya. 2 server, 3 router dan 3 PC ya. Jadi kita buat yang baru saja. Masih sama, kita gunakan server, 2 server ya. Kita rename dulu biar tidak membingungkan. Lalu routernya kita gunakan PT router seperti biasa. Kita rapikan dulu ya biar rapi. Lalu selanjutnya end device-nya yaitu PC-nya ya. PC1, PC2 dan PC3-nya. Kita rapikan sedikit. Kita rename ya. Ini router 3, ini router 2, router 1 ya. Lalu ini PC3, PC2, PC1. Lalu kita koneksikan yang antara router dengan PC kita gunakan copper crossover ya. Fast Ethernet 0 dengan Fast Ethernet 0. Itu juga ini Fast Ethernet 0. Lalu untuk menghubungkannya kita gunakan kabel serial DTE yang seperti ini ya. Kita hubungkan untuk router 1 serial 2 ke router 2 di serial 2. Lalu router 2 ke router 3-nya kita gunakan serial 3 dan ke serial 3 di router 3-nya. Lalu serial 3 ke router 1 kita gunakan serial 2 di router 3-nya, lalu serial 3 di router 1-nya. Untuk menghubungkan servernya sama seperti di PC ya, kita gunakan copper crossover ya.
Nah, jika sudah terhubung seperti ini, kita akan atur IP-nya ya untuk router-routernya. Untuk router pertama kita akan atur di config-nya. Untuk fast Ethernet 0 kita akan atur IP-nya yaitu 192.168.1.62. Untuk subnet mask-nya dengan akhiran 128. Maaf, 192. Jangan lupa dinyalakan port statusnya agar bisa berfungsi. Ya, sudah berubah hijau yang berarti sudah terhubung dengan routernya. Lalu untuk fast Ethernet 1.0-nya kita akan ubah IP-nya menjadi 192.168.1.126 dengan subnet mask sama seperti sebelumnya dengan akhiran 192. Untuk serial 2-nya, maaf, belum kita nyalakan terlebih dahulu, jangan sampai lupa ya. Untuk serial 2, untuk clock rate-nya kita atur di 2 juta, lalu kita nyalakan port statusnya. Untuk IP address-nya yaitu 12.12.12.1, sama seperti di gambar ya, 12.12.1. Jadi antara router 1 dan router 2-nya. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Ya, jika sudah langsung saja ke serial 3-nya. Untuk serial 3 sama seperti sebelumnya, atur ke 2 juta untuk clock rate-nya, lalu kita nyalakan. Untuk IP address-nya yaitu 13.13.13.1. Subnet mask-nya masih sama 255.255.255.0. Ya. Jika sudah, kita langsung tutup ya, langsung bakal tersimpan dengan sendirinya. Untuk router 2-nya kita akan atur fast Ethernet 0, kita akan nyalakan terlebih dahulu portnya. Router 2 yaitu IP address-nya 192.168.1.154 dengan subnet mask-nya 255.128. Ya. Sudah nyala ya. Ya, sudah nyala. Lalu untuk serial 2 kita atur 2 juta, dinyalakan. IP address-nya ini 12.12.12.2 karena berhubungan dengan router 1 ya. Untuk subnet mask-nya seperti ini. Untuk serial 3 sama, atur juga. Untuk subnet mask ke router 3-nya yaitu memakai 23.23.23.0. Ya, sudah, kita tutup. Lalu ke router 3-nya. Kita atur. Ini berhubungan dengan servernya, jadi dinyalakan. Untuk servernya kita atur dengan IP 33.33.33.3 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Ini juga dengan server 2-nya dengan IP 43.43.43.3. Begitu juga subnet mask-nya sama seperti sebelumnya. Untuk serial keduanya sama 2 juta, nyalakan 12.12.12.3 55.25.25.0. Untuk serial 3 sama seperti sebelumnya, menyalakan dengan IP 23.23.23.3.
3. Ya, sudah. Untuk pengaturan routernya terhubung semua. Kita akan setel IP pada servernya terlebih dahulu. Desktop, lalu ke IP address. IP address servernya yaitu 33.33.33.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya yaitu 33.33.33.0. Jika sudah, kita tutup, lalu cek pada config-nya apakah berubah. Ya, berubah. Default gateway-nya menjadi 33.33.33.0. Lalu server 2-nya sama seperti sebelumnya. 43.43.3. Maaf, 1. Ya, tutup, lalu cek kembali. Default gateway-nya sudah berubah, yang berarti sudah tersimpan. Lalu selanjutnya kita setel IP pada PC-PC-nya ya. Untuk PC 1 dengan IP address 192.168.1.1 dengan subnet masknya dengan akhiran 192. Default gateway-nya yaitu 192.168.1.126 dengan DNS server 33.33.33.1. Jika sudah, langsung tutup saja, tersimpan dengan sendirinya. Lanjut ke PC 2. Untuk PC 2, IP address-nya yaitu 192.168.1.65 dengan subnet masknya yaitu akhiran 192. Untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.126 ya, dengan DNS server 33.33.33.1. Jika sudah, tutup. Untuk PC 1 ada ubahan sedikit. Untuk IP address-nya ini harusnya 62 ya. Jadi default gateway-nya di 192.168.1.62. Dan jika sudah, tutup. Lanjut ke PC 3. Untuk PC 3 192.168.1.253 55.255.255.128. Default gateway-nya yaitu 192.168.1.254. Untuk DNS servernya yaitu 33.33.33.1 ya. Sama seperti PC 2, PC 1 ya. Lalu tutup. Jika sudah seperti ini, kita akan atur pada setiap routernya ya, seperti ini. Router RIP-nya kita atur seperti ini. RIP. Kita atur 12.0.0.0, lalu kita add 13.0.0.0, lalu di add, lalu 192.168.1.0, lalu kita add. Lanjut ke router 2, RIP-nya. Untuk router 2 yaitu 12.0.0.0, lalu di add, lalu 3.0.0.0, lalu di add, lalu 192.168.1.0, lalu kita add. Lanjut ke router 3.
router 3 ini ada 4 ya, jadi 13.0.0.0, lalu 23.0.0.0, lalu 33.0.0.0, lalu 43.0.0.0. Kita add. Ya. Jika sudah, setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router dengan sebagai berikut ya. Jadi kita copy paste, ke router 1, lalu kita ke CLI-nya. CLI-nya no auto summary ya. Jadi no auto summary, lalu kita enter, lalu version 2, lalu kita enter juga, lalu beralih ke router 2, sama seperti sebelumnya, kita atur no auto summary version 2, kita enter juga. Ya sudah, lalu ke router 3, sama seperti sebelumnya, no auto summary version 2. Ya, jika sudah, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab, ya, tab config global settings save. Global setting ya, lalu kita save. Begitu juga dengan router 2 ya, setting, lalu kita save. Itu juga dengan routernya, router 3 yang kita save ya, tersimpan dengan sempurna. Setelah itu, untuk merestart dan meload semua konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device-nya dengan kombinasi Alt S ya. Jadi kita tekan dulu Alt S ya, bakal muncul reset network configuration not in the startup configuration will be lost, reset the network, lalu kita pencet yes ya. Semua device-nya bakal merestart dengan sendirinya, lalu bakal menyala kembali. Menunggu ya, sudah menyala kembali ya. Lalu kita cek pada setiap routernya seperti ini, seperti yang ada di gambar. Dengan perintah show IP route ya. Show IP route ya, sudah muncul. Kita cek ya, 12.00 sudah ada, 13.00 sudah ada, 23.00 sudah ada juga, sampai dengan terhubung dengan router 2 dan router 3 nya. Kita cek juga pada router 2 nya, show IP route ya, sudah terhubung dengan baik juga, sama dengan router 1. Hapus, lalu ke router 3 kita cek juga show IP route ya, sama ya. Jika sudah seperti ini, selanjutnya adalah pindahkan
pindahkan ke mode simulasi, lalu buat skenario seperti yang ada di bawah ini. Ya, kita ke simulasi, edit filternya terlebih dahulu, di show non dulu, kita pilih ICMP untuk filternya. Yang pertama yaitu kirimkan paket simple video dari PC1 ke PC2. Oke, PC1 ke PC2, lalu kita play. Ya, terjadi kesalahan, delete terlebih dahulu, kita cek. Kita ulangi lagi dari PC1 ke PC2. Ya, sukses. Lalu selanjutnya dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Lalu kita play. Tidak terkirim, kita cek terlebih dahulu. Untuk config-nya pada serial 2 sudah menyala. Nah, di sini belum itu, jadi diubah dulu. Jika sudah, kita cek dulu kembali. Dan di sini juga. Ya, di sini juga. Ya. Clock rate-nya jangan lupa untuk diganti menjadi 2 juta ya. Untuk semuanya. Untuk semua router. Ya, dari PC1 ke PC3 kembali. Play. Sedikit delay di PC3 ya, gagal. Kita cek dulu di PC3 nya. Tidak ada yang salah. Kita coba ulang PC1 ke PC3. Tidak bisa, masih tidak bisa ya. Kita cek dulu di Fastnet 0, kita ubah menjadi 254 untuk IP address-nya. Kita tutup. Kita coba kembali PC1 ke PC3 nya. Ya, sukses PC1 ke PC3 dan sebaliknya ya. Ini layernya dari PC1 ke PC3, PC3 ke PC1. Selanjutnya PC1 ke server 1 dan server 2. Kita langsung saja PC1 ke server 1, PC1 ke server 2. Langsung saja. Gagal ya. Gagal untuk keduanya. Kita cek dulu.
Ya, ada yang salah di ini ya. Ini harusnya 13 13 13 kita tutup, lalu kita coba kembali PC1 server 1, PC1 server 2. Kita coba. Gagal kembali, kita cek kembali di server 1 dan 2-nya ya. Untuk server 2 aman, untuk server 1-nya kita cek. Sudah menyala juga. Di router 3 kita cek juga. Sudah menyala. Kita coba kembali PC1 server 1, PC1 ke server 2-nya. Kita play. Masih gagal. Kita salah pada gateway-nya ya. Jadi ini harusnya 3. 3 untuk server 1 harusnya ini 3 juga. Kita coba kembali PC1 ke server 1 dulu aja. Ya, sukses PC1 ke server 1. Selanjutnya dari PC1 ke server 2. Kita coba. Ya, sukses dari PC1 ke server 2 ya. Ini alurnya dari PC1, router 1, router 3, server 2, dan sebaliknya. Lalu selanjutnya yaitu simple video dari PC3 ke 1, ke PC2, ke server 1, dan server 2. PC3 ke PC1 terlebih dahulu. Kita coba. Ya, sukses. Selanjutnya PC3 ke PC2. Ya, sukses juga. Lalu PC3 server 1. Ya, sukses. Langsung saja PC3 ke server 2. Ya, sukses. Selanjutnya dari server 1 ke server 2, server 1 ke PC1, ke PC2, dan PC3. Jadi pertama server 1, server 2, kita cek. Sukses. Lalu selanjutnya server 1 ke PC1. Ya, sukses. Selanjutnya server 1 ke PC2. Ya, sukses. Lalu server 1 ke PC3. Ya, juga
sukses. Selanjutnya adalah setelah selesai membuat simulasi pada poin 3 ini, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Ke mode real time, lalu kita coba PC1, PC2, lalu PC1 ke PC3, sama ya. Lalu PC1 server 1 juga bisa, PC1 server 2 juga bisa, lalu PC3 PC1 juga bisa, sukses. Lalu PC3 PC2 juga berhasil ya. Lalu PC3 server 1 sukses, PC3 server 2 juga sukses, server 1 server 2 sukses ya, server 1 PC1 server 1 PC1 ya sukses, server 1 PC2 sukses, server 1 PC3 juga sukses. Nah, jika sudah ya, buat skenario jalan routing R1, R3 jalurnya terputus dengan disable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1 ke router 3. Sebagai contoh, interface serial router 3 arah ke router 1, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Ya, jadi di router 3 ini kita bakal mendisable ke jalur ke arah router satunya dengan cara yaitu mendisable, yaitu port statusnya kita bakal mematikannya ya dengan cara diklik seperti ini, lalu kita tunggu selama 15-20 detik agar efeknya tersimpan dengan baik. Ya, sepertinya sudah. Lalu kita coba di mode simulasinya. Kita coba dari PC1, PC2 terlebih dahulu ya. Sama seperti ini. Pengetesan pada poin 7-nya ya. Kita coba kembali. Ya, sukses. Lalu PC1, PC3. Ya, sukses. Lalu PC1 server 1. Ya, sukses dengan cara dia mengambil jalan pintas ya, karena hubungan antara router 1 dengan router 3-nya sudah terputus, jadi dia mengambil jalan pintas dari router 1 ke router 2 ke router 3 dan server satunya. Begitu juga sama dengan antara PC1 ke PC server 2 ya. Kita coba. Ya, sukses. Selanjutnya PC3, PC1. Ya, sukses. Lalu PC3, PC2. Juga sukses ya. Ini PC3 server 1.
sukses. Lalu PC3 server 2 juga sukses. Lalu selanjutnya server 1 PC1, maaf, server 1 PC server 2 ya, sama seperti sebelumnya, berhasil. Server 1 PC1 sukses. Server 1 PC2 sukses juga. Lalu server 1 PC3 juga sukses ya. Kita nyalakan kembali. Lalu kita coba matikan dari router 3 ke router 2 nya ya. Lalu kita tunggu 15-20 detik kembali ya. Ya, kita bakal coba langsung. Kita bakal coba dari PC3 ke server 1 langsung. Apakah dia bakal melewati router 2 ke router 3 atau mencari jalan pintas. Ya, masih belum tersimpan ya. Jadi kita harus delete dulu. Lalu kita coba kembali. Ya, berhasil. Ya, berhasil ya. Lalu server 1 ke PC3. Berhasil juga. Lalu server 2 ke PC3. Ya, sukses. Sukses ya. Jadi dynamic routing ini mencarikan jalan pintas tiap paket data yang akan dikirim. Jika jalur tersebut ditutup, maka dia akan mencari jalan pintas ya. Jadi ini dynamic routing. Tidak seperti di static routing ya. Static routing membutuhkan administratornya untuk mengatur jalur jalan-jalan paketnya ya. Seperti itulah. Ya, sekian dari video saya tentang dynamic routing ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.